Kita langsung bungkus poin penting apa bungkus? Gini. Saya nggak mau buang waktu. Betul. Jadi kita kan salah satu tujuannya kan membuat industrinya itu hidup ya. Industri sepak bola kita melalui kompetisi yang punya potensi untuk menjadi tempat mata pencaharian. Cuma salah satu resep yang diyakini oleh banyak orang untuk membuat kompetisi itu bergairah, itu kalau klub-klub itu memiliki lokal hero. Itu salah satu resep lokal hero. Jadi kenapa Liverpool itu selalu punya tradisi Ini enak. Liverpool itu punya tradisi. Sudah saya mau bilang Roma Totti gitu kan. Langsung ke Liverpool. Dicintai oleh para penonton satu kota itu. Karena mereka selalu melahirkan lokal hero. Betul. Steven Gerrard, Jamie Carragher, Alexander Arnold, sekarang Bradley. Jadi setiap saat emang dilahirkan. MU juga sama. Bayern Munchen juga setiap saat melahirkan pemain-pemain yang berasal dari istilahnya homegrown talent. Nah itu sekarang ada Kimmich ya, yang Joshua Kimmich yang sekarang mau dibeli sama Liverpool. Oh gitu ya. Semoga saya berdoa Kimmich berlabuh di Liverpool. Jadi homegrown talent itu penting untuk membuat klub itu selalu punya ikatan dengan basis masanya. Dengan akar rumputnya. Nah kalau pemain-pemain kita dihilangkan kesempatannya dengan memberi terlalu banyak ruang bagi pemain asing, akan sulit bermunculan homegrown talent itu. Padahal homegrown talent adalah cara untuk menjadi klub lebih dekat dengan publik, lebih dekat dengan komunitas, lebih dekat dengan akar rumput, dan dia kemudian menjadi local hero. Local hero itu tools dalam ilmu bisnis ya, bisnis marketing olahraga. Local hero tuh nggak cuma di sepak bola loh, di bulu tangkis, di tenis meja, di volley. Local hero itu penting. Betul. Jadi sayang kalau kompetisi kita terlalu banyak memberikan kesempatan pemain asing, ruang bagi pemain lokalnya untuk menjadi local hero kemudian tertutup. Bung Ropan. Tadi kita menyinggung Kluivert yang belum datang juga. Menjelang akhir kompetisi. Tapi sebaliknya Van der Berg udah belusukan nih. Mutar-mutar sekarang dia. Udah mutar-mutar. Belusukan. Iya kan? Sudah masuk ke Semarang, ke Solo. Jogja. Diacak-acak lah Jawa Tengah itu kan. Ini menarik Bung Ropan. Gimana? Bahkan sekarang, kita karena U23 nih, kita bicara U23. Bahkan terakhir dia ke Persib. Dia ketemu Boyan Hodak, duduk bersama dengan Robbie Darwish, dengan Kakang, Rudianto. Jadi kalau bisa melihat di sini, dua pemain ini pasti diambil sama dia untuk U23 ya. Karena memang untuk ke depan paling dekat adalah U23 di bulan Juli. Itu akan dia akan ambil di situ. Jadi banyak pemain-pemain, kalau U23 saya pikir U22 banyak lah pemain untuk bisa didapatkan. Jadi saya pikir penting buat dia ya, bagi seorang pelatih seperti Steven Gerrard untuk bukan Gerrard Van den Berg maksud saya untuk berkeliling. Saya suka tuh Gerrard. Iya karena Liverpool terus dari tadi bilang Liverpool terus kan. Dan dia bisa ketemu yang menarik, dia bisa ketemu dengan Peter Huistra. Sleman ya. Betul. Seangkatan dia kalau nggak salah tahun 91 untuk bisa. Jadi dia menanyakan soal mungkin siapa yang dia bisa ambil, kan itu penting buat dia. Ada Hoki Caraka di sana yang dia bisa dapatkan. Karena bagi dia ini pertaruhan besar bagi Van den Berg untuk U23 ini sebelum melangkah ke kualifikasi Asia di bulan September. Itu kan lebih penting juga karena kita masuk semifinal waktu itu saya di U23 zaman STY. Jadi ini adalah U23 di AFF, mumpung kita sebagai tuan rumah, Boy. Tunggu sorotin U23 nih karena ada 3 event di tahun ini. Betul. Dan pelatihnya nggak main-main Van der Berg. Peraih Piala Eropa kan? 88. Salah satu legenda. Dan sudah belusukan kemana-mana. Jangan-jangan sudah makan nasi padang duluan ketimbang Lansat. Dan memang sudah. Jadi memang saya melihat pemain-pemain kita ini di kelompok usia 23 tuh sekarang banyak yang bagus-bagus. Banyak Mas. Saya kalau keren-keren setiap hari siaran tuh saya melihat banyak sekali pemain yang layak untuk diberi kesempatan untuk menunjukkan diri di level internasional. Itu salah satu berkah yang kita dapat ketika regulasinya mewajibkan klub memainkan pemain di bawah 22 tahunnya. Itu hasilnya jelas. Nah makanya saya bilang kalau kita memberi kesempatan, sebetulnya pemain kita banyak yang mungkin muncul gitu ya. Nah makanya kalau ruang pemain asingnya terlalu banyak, lokal dibatasi, nanti yang ini jadi terbalik. Nah kita sudah punya pemain yang sangat bagus. Tadi Pak Ropan sudah mengatakan ada Kakang, ada Robbie Darwish. Di Persija tuh kurang itu ada Hanan, Raihan Hanan. Banyak sekali pemain-pemain bagus. Bahkan di Persita itu separuh skuadnya sekarang anak-anak muda ya. Ada Yardan Yafi. Ada banyak sekali pemain-pemain bagus. Ada Badrian, banyak lagi. Dan itu menurut saya mereka ini hanya butuh sentuhan pelatih yang berkualitas untuk menyatukannya sebagai tim. Karena
Karena sebagai talent mereka bagus. Iya. Nah, menurut saya kalau misalnya Van den Berg dengan belusukannya yang begitu aktif akan banyak menemukan bakat-bakat pemain bagus. Dan saya optimis karena Van den Berg ini tipe pelatih yang yang karakternya itu bukan tipe orang di depan di pinggir lapangan berdiri berkacak pinggang, tapi orang yang kerja melihat langsung itu. Dan itu menurut saya penting untuk melihat fakta di lapangan tentang pemain-pemain muda ini. Bahkan sebetulnya saya berharap jangan hanya di Liga di Liga 1, Liga 2, Liga 4 pun banyak tuh pemain seumuran itu serius, bagus. Iya. Banyak pemain seumuran 20 Nggak terpantau sama kita ya. Karena nggak terpantau karena nggak disiarin TV. Tapi banyak pemain bagus ada di Liga 3, di Liga 2 kebetulan sudah selesai. Liga 3, Liga 4 tuh masih banyak. Ya, Mas, mungkin Mas masih ingat. PSM juga punya pemain bagus, Victor Detan, Sultan Saki, iya, Ananda Raihan. Betul. Ya kan itu kan bagus-bagus juga tuh Mas. Ya Ananda agak sedikit udah lewat mungkin ya, betul. Tapi masih ada Sultan Jaki. Sultan Saki kan ada bagus. Jaki Ashraf ya. Ya, Jaki Ashraf itu. Bungkus saya mau tanya nih, karena ada nama disebut Zanadin Saris, Altaf Persis Solo. Iya. Persis ya, Mas. Persis Solo, ada Rahmat Syawal. Betul, Rahmat Syawal main rutin itu. Rahmat Syawal main rutin di klubnya, walaupun klubnya sekarang ada di situasi yang bisa dibilang terancam degradasi. PSIS Semarang. Tapi dia main rutin, posturnya bagus. Pemain-pemain seperti ini tidak akan pernah muncul kalau di klubnya itu pemain asing terlalu banyak. Kenapa PSIS bisa memainkan dia? Karena kebetulan PSIS tahun ini kan pemain asingnya tinggal sedikit. Makanya Syawal main terus secara konsisten dari pekan ke pekan. Di Persebaya juga Mas Gonsa Tony Firmansyah ya. Tony Firmansyah walaupun mungkin U20 dia masih. Iya, betul. Tapi masih Donitri kan? Betul, Donitri masih mungkin. Masih mungkin ya. Masih banyak pemain lagi yang belum kita sebut ya. Borneo ada Pak Pahan. Iya. Di Borneo ada Pak Pahan ya, Rinaldo Pak Pahan. Iya. Kalau kita lihat skala prioritas kan ada 3 ini. Iya. Ada Asia, ada AFF dan juga ada SEA Games tahun ini. Dan semuanya mengakomodir U23, betul Bung? Iya. Betul. Ya kan tidak ada lagi pemain senior yang disusupkan ke situ. Keputusan seperti itu. Nah, kita juga ada yang Hapner masih U23 mungkin. Iya. Ya, Ivar, Marcelino, Ivar. Gimana Bung Ropan lihatnya? Apakah mereka juga kita tarik juga untuk misalnya Asia saja atau AFF? kalau disuruh pilih saya pikir mereka lebih bagus fokus di ASEAN ya, Asian Cup. Ya. Piala Asia untuk kualifikasi karena itu sangat penting di situ kan. Kalau di AFF ini berikan kesempatan banyak kepada pemain-pemain Liga 1. Iya. Ya Mas. Jadi khusus AFF kasih Liga 1 makanya semua. ketika saya lihat bahwa Van den Berg berkeliling untuk bisa melihat dia akan lebih banyak mungkin di AFF karena di depan mata AFF kan di Juli. Mungkin itu. Mumpung kita juga sebagai tuan rumah. Ya kan main di Bekasi, satu di Candrabaga dan GBK. Saya pikir dia akan lebih banyak untuk memainkan pemain-pemain yang ada di Liga 1. Nah, konsentrasi penuh mungkin ketika kita tuan rumah juga di Sidoarjo. Kan September itu U23 kan. Nah, itu saya pikir bisa ada Yasin Hapner, mungkin Jens Raven. Bisa bermain Mas ya. Itu pun kalau timnas nggak main dilanjutkan kualifikasi putaran keempat. Bulan Oktober. Jadi itu masalahnya. Waktunya juga bentrok. Jadi memang kalau menurut saya pemain U23 yang sudah ada di level timnas itu sebaiknya di timnas senior. Iya. Kecuali ya sangat dibutuhkan. Tapi kan menurut saya dengan begitu banyaknya alternatif yang kita punya, harus ada keberanian dari pelatih untuk membuka kesempatan bagi pemain yang lain. Oke, jadi kita nggak perlu tenaga Hapner, nggak perlu Ivar Jenner, nggak perlu juga Marcelino dipaksakan untuk main. Kalau kita lolos di putaran keempat itu dibutuhkan sekali mereka. Apalagi eventnya itu kan adanya di sini, mereka harus pulang dari Eropa jauh-jauh dan itu kan bukan pertandingan yang mungkin masuk kalender FIFA yang belum tentu juga klubnya akan mengizinkan. Jangan terlalu banyak kita merengek-rengek ke klub di luar negeri untuk minta pemain pulang, malu kita. Pemain di sini banyak kok. Kompetisi masih berlangsung. Menarik ini. Kompetisi masih berlangsung. Iya. Jangan kita ngemis-ngemis dengan klub luar negeri. Betul. Memang yang diutamakan adalah di senior itu paling penting. Betul. Karena masuk di kalender FIFA. Kalau itu kita fight. Karena itu hak kita memanggil pemain. Dan FIFA Matchday di situ kan yang ada. Saya pikir masih itu benar. Kalau di tengah musim masih bertanding di liga-liga di Eropa sulit saya pikir untuk dilepas. Bungkus, persiapan tanggal 26 Mei mungkin seminggu sebelum tanggal 5 ya. Iya. Seminggu. Ya mungkin ada semacam latih tanding kah? Idealnya sebuah persiapan itu dibarengi dengan mengukur hasil latihan yang namanya uji coba. Tapi jangan lupa Boy, akhir Mei itu kompetisi di berbagai negara udah selesai. Pemain lagi liburan. Tanggal 25 terakhir. Bahkan Liga Belanda 18 udah selesai. Jadi kalau kita paksakan mengundang tim nasional dari negara itu, kita dapatnya nanti timnas dari negara-negara yang mohon maaf nggak begitu jelas gitu loh. Dan itu menurut saya tidak terlalu efektif untuk mengukur hasil latihan. Jadi yang penting itu, ini pemain banyaknya udah mulai turun nih karena kompetisi selesai. Saya khawatirnya itu kondisi mereka tidak terlalu bugar untuk tanggal 5 Juni. Jadi kesempatan yang ada itu dimanfaatkan untuk
menjaga kondisi itu. Menjaga kondisi. Jaga kondisi supaya nanti siap. Dan yang kedua, membangun kerjasama. Karena yang tidak muncul di pertandingan kemarin itu kan kerjasama. Kemarinnya lawan Bahrain. Waktu lawan Australia dan Bahrain. Karena persiapan yang terlalu mepet, hanya 1-2 hari. Nah sekarang kita punya waktu untuk bangun kerjasama. Nah menurut saya kalau kita mau melihat kualitas kepelatihan Clifford, sebetulnya besok ini. Karena dia punya waktu. Panjang lagi Mas, waktunya. Dia sudah melihat liga, dia bisa memilih. Dan itu menurut saya kualitasnya akan terlihat di situ. Kalau kemarin tuh sebetulnya memang untuk mengukur dia, apalagi pertandingan pertama lawan Australia, susah lah. Baru pertama kali pegang tim lawannya Australia. Dan cuma 2 hari itu mereka bisa bersama-sama kan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kalau kita kalah di tangan Clifford. Ya mungkin perlu tambahkan sini kalaupun ini Mas ada pertandingan misalnya uji coba ya karena kebetulan di Bali Bali United aja sama Bali aja di sana untuk bisa melihat. Tapi kalau itu kan namanya bukan pertandingan uji coba, itu latih tanding. Latih tanding ya. Kalau uji coba itu kalau misalkan Indonesia lawan Timor Australia, Indonesia lawan Selandia Baru. Kalau lawan Bali kan namanya latih tanding. Latih tanding aja iya. Dan takut juga bahaya untuk cedera Mas. Iya, kalau pemain cedera kan mengganggu juga. Bahaya buat kita. Iya, betul. Iya. Ada satu posisi mungkin agak riskan ini, penjaga gawang. Iya. Kita tahu penjaga gawang utama kita akumulasi. Martin Paes. Sementara Odero sedang berjuang membawa Palermo naik ke Serie A. Iya itu kan. Terakhir itu 1 Juni. 1 Juni kalau lolos. Kalau dia menang terus nih Palermo, lawannya Spezia atau apa? Iya. Cukup berat juga. Iya. Tapi kalau mereka lolos jadi home and away, pertandingan terus 1 Juni. Mepet dengan kehadiran dia di Bali mungkin. Gimana? Enggak apa-apa, karena kiper itu bukan unit yang membutuhkan kebersamaan lama gitu loh. Kiper itu kalau apalagi sekelas Odero ya dengan pengalaman ada di klub sebesar Juve, Sampdoria, tidak butuh waktu lama. Jadi dia kan kemarin juga sudah sempat ikut latihan kan, sudah sempat lihat bagaimana timnya main, sudah berkali-kali ikut tim briefing. Jadi dia sudah tahu bagaimana main timnya, dia sudah tahu kualitas lini pertahanan, ada Jai Ijes yang dia sama-sama di Itali. Dia sudah tahu mainnya Habner, dia sudah tahu mainnya Rizky Ridho. Jadi bagi saya Audero itu yang penting bisa datang ke sini. Karena kita butuh dia. Bukan kita tidak percaya kiper lokal, bukan kita tidak percaya. Tapi pertandingan lawan China itu adalah to be or not to be gitu loh. Pertaruhan itu wajib menang. Kalau bisa clean sheet ya. Iya, betul. Jadi boleh kebobolan di depan. Kalau bisa jadi saya sangat berharap Odero bisa main. Buat apa dong sudah diinternalisasi kalau dia nggak main gitu ya. Dan dia saya pikir mungkin main karena waktunya masih cukup. Tanggal 1 selesai, tanggal 2 pulang, tanggal 3 udah nyampe. Nyampe tanggal 3. Sip. Kita tunggu Odero di Bali ya. Siap. Kita break lagi. Setelah kita mau bahas final Eropa nih. Ini bukan Eropa ini. Bukan jangan. Setelah pariwara berikut ini.